Iya, kalau Idul Adha kan sebenarnya soal berkorban ya, dan tadi karena aku dengar ceramahnya tentang soal pengorbanan, terus ngerasain banget sih tadi gitu yang biasanya aku kalau sholat id kumpul sama keluarga, abis sholat id kita foto-foto bareng, kita langsung makan, langsung apa gitu. Dan kali ini aku baru ngerasain, oh ternyata kalau ngurusin jamaah gitu ya nggak bisa langsung gitu, jadi tadi justru aku melayani orang atau apa gitu, jadi aku baru merasakan oh ini caranya, salah satu pengorbanan aku untuk nggak egois, nggak mikirin diri sendiri dulu, ngerasain banget sih kali ini gitu. Enggak, caranya hari ini gimana nih sejauh ini Kak? Jujur alhamdulillah happy banget. Tadi kalau dihitung yang sholat ada 900 orang, ada yang mempercayai sebanyak itu, alhamdulillah bahagia banget. Terus ya masih belajar banyak sih gitu. Jadi jujur tadi juga banyak terharunya ngelihat orang pada jalan ke sini gitu kan, sama Allah digerakin hatinya ke sini. Terus ya aku dikasih amanah sebesar ini gitu kan. Untuk memilih imam, milih khotib itu juga bukan hal yang bisa asal-asalan ya, karena kan itu satu tanggung jawab yang besar juga gitu. Jadi ya alhamdulillah seneng banget udah yang kedua, makin belajar lagi. Kayaknya tahun depan mau aku pagiin dikit, tadi aku bilang kayak harus kupagiin dikit deh, karena kalau jam 7 kurang 15 udah mulai panas pas ceramah. Cuman tadi pada protes kayak please ya kita di tempat lain pada kesiangan, makanya kita kesini gitu. Jadi kayak oh ini adalah pilihan buat orang yang kesiangan gitu. Jadi aku akan pertimbangan lagi tahun depan gitu. Kenapa memilih imamnya itu Syakir kak? Maksudnya ada Kenapa milih udah imamnya kedua kali nih ya? Syakir? Udah 2 kali, kayaknya sih akan konsisten. Kenapa Syakir? Karena kan kita harus memberdayakan warga lokal. Nah, si Syakir adalah akamsi, jadi emang dia tinggal di sini, rumahnya literally nempel dindingnya sama tembok. Sampai dia bilang, Kak kalau kamu mengadakan pelebaran masjid, rumahku lah yang kegusur gitu. Jadi kayak emang bener-bener orang di sini, bacaannya juga bagus, Masya Allah gitu kan. Terus ya dia biasanya ngimamin di tempat lain yang agak jauh dari sini. Jadi kata dia kalau aku bisa mengabdikan diri yang lebih dekat sama rumah, bisa bermanfaat buat lingkungan, kenapa ke yang jauh dulu gitu. Jadi ya kita bisa kolaborasi di situ, dan bacaannya juga indah banget kan. Kemarin pas itikaf 10 hari terakhir Ramadan juga Syakir beberapa kali ngimamin Qiyamul Lail. Dan lucunya kita baru kenalan. Kita baru kenalan bener-bener pas masjidnya jadi, ada sholat id, ada sholat terawih, terus kita malah ketemu di mall. Pas ketemu di mall aku bilang, Kir, kita rumahnya depan belakang bener-bener nempel tembok, karena kan aku baru mau pindah akhir tahun, tapi masjidnya udah nempel sama rumah kamu, mau nggak ngimamin gitu. Jadi baru kenalan justru di Senayan dulu gitu. Jadi baru kenal langsung Allah dekatkan dengan event seperti ini sih alhamdulillah. Berarti akan jadi Apalagi agenda rutin misalnya. Insya Allah akan jadi agenda rutin, makanya ini tahun pertama, akhirnya pertama kali aku sama Mas Hanung pisahan, lebaran gak bareng, karena aku bilang kayak gak mungkin ditinggal, karena ini kan Idul Adha pertama, abis ini aku harus ngecek, aku juga menyelenggarakan kurban juga pertama di Lapak Pemulung, aku harus memastikan itu berjalan dengan lancar. Mungkin tahun-tahun selanjutnya kalau panitia udah makin lancar, kita udah tahu nih harus seperti apa, udah mulai bisa aku tinggal gitu. Mas Hanung lagi syuting di Jogja, sebenarnya dia bisa pulang 2 hari, cuman di sana juga dia ada kurban yang dia mau potong sendiri, jadi ya kita sama-sama yuk tahun ini kita berkorban, kita nggak barengan tapi ya kita coba untuk ngelayanin jamaah gitu. Apa? Kenapa? Adalah adalah pokoknya ada insya Allah gitu. Mbak, segitu Mbak, agak keluar dari Idul Adha yang kemarin mungkin sudah sempat berdamai dengan yang pemukulan itu Mbak, mungkin seperti Oh, itu, Mbak. iya alhamdulillah menuju Idul Adha juga kan di bulan Zulhijjah ini kan bulan yang baik banget gitu kan, dan kemarin sudah mau persidangan terakhir yang kalah yang ke-10, Mas Nikonya datang, yang pelakunya itu datang karena dia udah beberapa kali minta maaf sampai aku juga kerasa ya dari hatinya, karena seorang laki-laki itu yang kalau udah suaranya bergetar udah sampai nangis, aku udah tahu banget gimana dia nyesel, kerasa lah orang ngomong tuh dari hati pasti nyampe ke hati gitu. Terus kemarin dia sempat silaturahmi, nyamperin aku sama Kala, sama Faisal juga, bawa hadiah. Terus aku bilang, yang kemarin kita jadiin pelajaran bareng-bareng, insya Allah nggak ada dendam, malah kita mulai lembaran baru kayak keluarga. Maka kita udah berkabar kayak, kalau butuh apa-apa sih 24 jam ya Mbak Saskia. Terus aku juga bilang ya kalaupun kamu perlu datang ke sini atau ada butuh apapun juga rumahku 24 jam buat kamu. Malah aku seneng jadi kayak punya keluarga baru, punya teman baru, punya yang ngejagain baru gitu. Ya apa namanya? Toh udah hukumnya udah dijalanin, dia udah di penjara 6 bulan. Terus kita juga udah saling memaafkan, ya udah nggak buat apa dendam. Masya Allah. Berarti ada hikmah besar di balik kejadian itu semua. Seneng lah jadi nambah keluarga, bener-bener kayak keluarga. Aku sama istrinya juga kabaran terus, kita saling kirim hadiah, dan ada langsung ada keterikatan batin aja, kayak
proses ini lama ya kita jalaninnya, kita bolak-balik ke pengadilan, kita bolak-balik kemarin sidang apa segala macam. Justru itu mengikat hati, dan aku juga lihat di dianya juga dia ada penyesalan, nggak ada dendam juga karena gara-gara lu nih gue di penjara jadi rame jadi apa. Dia bilang kayak nggak apa-apa, saya siap, muka saya juga di mana-mana ya karena emang saya salah, saya apa. Jadi besar hati banget sih semuanya, alhamdulillah. Aku juga jadi ngajarin ke anak aku, lihat ya, karena ego nggak bisa tahan ego, repot nggak? Ya repot banget. Jadi ini pelajaran yang anakku lihat dan rasakan secara langsung. Tapi banyak hal positif mungkin yang banyak Zaskia lakukan, Masya Allah gitu Kak, kayak kemarin yang di tol itu menemukan segala macam itu mungkin berapa Kak itu? 3 tahun terakhir aku sih baru sadar bener-bener setelah pulang haji, hidupku tuh berubah total banget. POV aku dari mandang hidup, ngejalanin semuanya, terus target kehidupan, terus kayak keinginan-keinginan itu kayak berubah drastis, dan bukan satu hal yang pernah aku bayangin dari kecil bahwa aku akan ngurusin jamaah, aku akan ke Tanah Syam, aku bisa ke camp langsung, turun ke Palestina, ke Jordan, ke Syria, ke Turki gitu-gitu kan. Nggak pernah kebayang dari aku kecil, mungkin dari sebelum haji aku nggak nyangka ternyata Allah mengarahkan arahku akhirnya jadi ke sini gitu. Jadi ya titik balikku sih pas haji 3 tahun yang lalu, dan aku enjoy banget, dan ini hidup dengan rasa tenang yang paling luar biasa yang nggak pernah aku dapetin. Dulu aku orangnya overthinking, terus banyak kecemasan, aduh ntar kalau meninggal apa segala macam. Dan sekarang aku udah sampai di titik mau kapanpun Allah manggil aku udah siap lagi, nggak apa-apa gitu. Jadi dan itulah ketenangan hidup yang paling enak gitu loh, nggak ada ketakutan gitu rasanya, ya siap aja, udah ikhlas aja apa yang Allah iniin. Jadi ya udah nikmat, walaupun kerjaan secara dunia berubah total, berkurangnya tuh seret gitu kan, tapi kayak kok nggak ada panik ya, kok biasa aja ya, nggak masalah, karena ngerasa hidup aku udah 37 tahun sama Allah dikasih nikmat gitu kan. Sekarang kayak aku lagi berubah arah, terus kerjaan secara duniawi yang mudah ya, maksudnya kayak endorsan lah, iklan apa segala macam abis gitu kan, tapi Allah gantiin lewat bisnis gitu. Alhamdulillah aku juga punya bisnis, nah itu tetap baik aja. Mungkin bisa dibilang jadi salah satu terbaik juga mungkin sampai Semoga, karena emang kan Rasulullah kan diangkat usia tuh 40 ya jadi Rasul gitu kan. Berarti itu adalah tingkat kematangan psikis manusia. Nah aku kan mau menuju 40, emang targetku umur 40 aku udah harus berubah gitu. Karena itu titik balik seorang manusia kalau kita lihat dari Rasulullah. Ya aku lagi mempersiapkan ke sana. Membatasi dunia entertainment juga nggak sih? Enggak ya, karena suamiku kan juga syuting dan dunia entertainment ya adalah dunianya Mas Hanung, dan duniaku juga dari aku umur 13 tahun. Ya biasa aja, tapi emang pada akhirnya semua tersaring sendiri sih. Apa yang datang ke aku udah sama Allah udah disaringin aja jadinya. Dalam sedikit perkembangannya gimana Kak, anak yang kemarin itu yang Perkembangannya alhamdulillah, anaknya udah kumpul lagi sama keluarga si Afifa. Terus aku baru berkomunikasi setiap hari. Dia sekarang lagi dirawat di rumah sakit yang belum bisa dijenguk. Aku nggak bisa menceritakan lebih dalam, tapi intinya belum bisa dijenguk. Tapi rencananya mungkin 2-3 hari ke depan kalau emang dari rumah sakit udah diizinkan, aku mau jenguk sih, mau ketemu gitu. selalu dipantau terus ya kayak? Selalu dong, Juga tiap hari. iya. Jadi punya keluarga baru lagi, aku sama keluarganya selalu berkabar, sama sahabatnya berkabar. Dan yang menemukan dia kan 2 orang yang berbeda ya. Satu sahabatnya dia, satu warga di daerah sekitar tol. Jadi sampai sekarang ada tiga orang berbeda yang kita berkabar terus ya, karena ngurusin si Afifah aja gitu. Jadi kayak senang ngurusin gini tuh, ternyata jadi punya keluarga baru, punya lingkungan baru, punya teman baru gitu, happy aja. jadi punya banyak saudara mungkin. Betul banget, jadi kayaknya kemana-mana ada keluarga aja sekarang gitu. Ucapan Idul Adha mungkin nggak? Ucapan Idul Adha. Oke, buat teman-teman, selamat merayakan Hari Raya Idul Adha. Semoga dengan hari pengorbanan ini juga kita sudah bisa lebih ikhlas melepaskan apa-apa yang ada menjadi kemelekatan diri kita. Ya, selamat kumpul keluarga. Terima kasih Kak. Yuk, makan dulu yuk.